dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-77, Rabu tanggal 17 Agustus 2022 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara oleh pemimpin barisan paling kanan. Laporan tiap-tiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara mengistirahatkan barisan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-77 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diikuti oleh seluruh peserta upacara.
formasi. Mulai. Berhenti. Gerak. Empat tengah depan, jalan. Satu langkah ke depan, jalan. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Bendera siap. Guru, bendera merah putih. Hormat. Gerak. Langkah belakang, jalan. Teruskan. Lurus. Badah, bendera merah putih. Hormat, gerak. Gerak, gerak. 4 langkah belakang, jalan. Dan cepat. Gerak. Tutup formasi. Mulai. Haluan kanan, tekan tegak maju.
mengheningkan cipta dengan membaca surat Al-Fatihah dipimpin oleh pembina upacara. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، خصوصا إلى العلماء والشهداء والصلحاء وأبطال في استقلال إندونيسيا على حد حنية كل نط صالحة، وعلى من نوى السلف الصالح لشهدائهم سر الفاتحة. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi.
proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tanggal 17 Agustus kita bersama-sama merayakan sekaligus mengadakan upacara bendera dalam rangka memperingati daripada Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-77. Maka upacara ini gabungan antara Markas Syariah dengan Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam yang merupakan sebagai penerjemah dari arahan serta masukan dorongan dari imam besar kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab yang mengarahkan, memberikan masukan untuk Pondok Pesantren Markas Syariah serta Front Persaudaraan Islam serta seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan upacara bendera serta tahlil kepada para seluruh ulama dan syuhada yang telah mengorbankan nyawanya untuk negara Republik Indonesia, serta mengajak untuk mengadakan perlombaan di tengah-tengah masyarakat. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah menjalankan daripada amanah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa gerangan di setiap 17 Agustus kita senantiasa melaksanakan peringatan upacara bendera? Ini tidak lain tidak bukan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan kita sebagai hambanya untuk senantiasa mengingat bagaimana sejarah para umat-umat terdahulu, sejarah para manusia yang telah lebih dulu dari kita menjalani berbagai macam episode kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dan menjadikan ini sebagai poin penting. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hud ayat 120, mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka bi hadhihi al-haqq
wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan seluruh kisah-kisah umat terdahulu, dan seluruh kabar dari para nabi dan umat-umat terdahulu kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kisahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah tersebut untuk apa? Allah mengisahkan kisah-kisah tersebut manusabbitu bihi fuadak, enggak lain enggak bukan untuk mengokohkan, menguatkan, mempertegas dan memperteguh daripada jiwa baginda kita Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja yang sudah kokoh jiwanya, yang sudah tegar dan sabar di dalam menjalankan tugas-tugasnya, mendapatkan pengukuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain tidak bukan para ulama mengatakan menambah keyakinan, bukan Nabi enggak yakin, bukan, tapi menambah keyakinan, memperkuat daripada jiwa Nabi yang sudah sangat kuat. Dengan cara apa Allah memperkuat hal tersebut? Naqussu 'alaika min amba'ir rusul, yaitu dengan mengisahkan kisah-kisah sebelumnya, kisah-kisah Nabi terdahulu, kisah-kisah umat terdahulu. Memang apa gerangan saudara? Enggak lain enggak bukan waja'aka fi hadhihi al-haqq, karena dalam kisah tersebut terdapat kebenaran. Wa mau'izatan, begitu juga terdapat nasihat. Wa dzikra lil mu'minin, dan juga terdapat peringatan bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa saudara? Dengan kita melihat sejarah umat terdahulu, kita melihat sejarah orang-orang pendahulu kita, maka kita akan mempelajari bagaimana kebenaran itu akan selalu menang. Yang hak pasti akan dimenangkan oleh Allah, dan dalam memenangkannya hak tersebut terdapat nasihat bagaimana umat terdahulu bisa menang, bagaimana para pahlawan mampu mengambil negara ini dari tangan penjajah, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman untuk bagaimana kita menjalankan, untuk mewarisi daripada warisan para alim ulama yang telah memberikan negara ini, yang saat ini tugas tersebut ada di pundak-pundak kita, ada di dalam benak kita, terutama kita kalangan umat Islam yang tidak suka, mau tidak mau bahwa umat Islam, para alim ulama, para santri, pondok-pondok pesantren, mereka lah yang menjadi garda untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ini warisan ulama saudara, ini adalah warisan ulama. Bagaimana semangat yang mereka korbankan, tetesan air mata yang mereka tumpahkan, darah yang mereka alirkan, nyawa-nyawa yang mereka korbankan. Ini merupakan tanggung jawab untuk kita melanjutkan perjuangan tersebut, jaga negeri ini dari berbagai macam penjajahan zahiran wa batinan, baik penjajahan yang secara real fakta, penjajahan dalam dunia pendidikannya, penjajahan dalam dunia sosialnya, ekonominya, politiknya. Wajib untuk umat Islam senantiasa untuk terus menerus melanjutkan agar menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini senantiasa berdaulat, tidak diatur-atur, tidak diacak-acak, dan itu tugas ada di benak kita semua saudara. Kenapa hal ini perlu kita sampaikan? Karena dulu bagaimana Belanda, bagaimana Jepang, bagaimana penjajah yang menjajah negeri kita, yang bermula masuk melewati jalur perdagangan, kemudian mereka melihat bahwa negeri ini begitu luar biasa potensi sumber daya alamnya, hingga akhirnya mereka mulai merencanakan untuk menjajah negeri ini. Mereka mulai masuk mempelajari psikologis negeri ini, dan mereka melihat bahwasanya negeri ini harus terlebih dahulu dikuasai dalam beberapa aspek. Yang pertama, kuasai aspek pendidikannya. Makanya nggak heran dulu pribumi dikerdilkan, dimarginalkan dalam urusan pendidikannya saudara. Yang kedua, mereka juga acak-acak urusan ekonominya. Mereka bikin morat-marit urusan ekonomi pribumi. Dan yang terakhir, mereka putus hubungan umat dengan ulamanya. Makanya dulu saudara, para alim ulama luar biasa
mereka tutup celah demi celah, mereka hancurkan strategi para musuh-musuh Allah, musuh-musuh negara. Para ulama bangun pondok-pondok pesantren. Para ulama sebelum negara ini ada, pondok-pondok pesantren sudah ada di Indonesia, dan pondok-pondok pesantren inilah menjadi basis untuk melindungi dan memperbaiki pendidikan. Karena kalau pendidikan sudah baik, tidak mungkin dan mustahil akan mau untuk dijajah, saudara. Maka para ulama bangun pendidikannya, mereka lanjutkan perjuangan pendidikan, dan gak sampai di situ. Ulama bukan cuma ngajar urusan agama, mereka juga bangun perekonomiannya. Mereka bangun perekonomiannya. Makanya dulu menurut data sejarah, ulama memiliki dua fungsi. Mereka mengajar murid-muridnya, juga mereka bangun ekonominya, saudara. Makanya gak heran bagaimana organisasi pertama yang ada di Indonesia, lembaga pendidikan pertama yaitu Jamiat Khair. Kemudian lembaga seterusnya setelah Jamiat Khair bangun, dibangunlah Serikat Dagang Indonesia atau Serikat Dagang Islam, yang gak lain gak bukan untuk mengimbangi kerusakan yang dibangun oleh para penjajah dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia ekonomi. Artinya apa, saudara? Peran ulama sangat luar biasa. Nggak sampai di situ, bahkan ulama jugalah yang membangun militer di negeri ini. Sebelum ada kepolisian, sebelum ada TNI maupun ABRI, santri-santri dan para ulama lah yang menjadi garda untuk mengusir, mengangkat senjata untuk mengusir para penjajah. Makanya nggak heran, saudara. Makanya dalam pembukaan tadi kita dengar bahwa Indonesia ini bisa merdeka karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa menjadi rahmat, saudara? Bayangkan negeri Indonesia yang dulu miskin, jangankan buat beli senjata, untuk membeli makanan mereka saja mereka sulit. Begitu miskinnya negara Indonesia saat itu, makan sulit. Tapi kenapa Allah berikan kemenangan? Karena ini bantuan rahmat dan nusrah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena motivasi semangat para alim ulama untuk mendorong murid-muridnya, mendorong para santri untuk berani maju melawan para penjajah, sehingga santri udah nggak pikir lagi, tentara nggak berpikir lagi. Maka lahirlah dulu tentara-tentara. Sebelum ada TNI, sebelum ada kepolisian, lahirlah tentara Hizbullah, laskar-laskar Hizbullah, laskar-laskar fisabilillah, laskar-laskar mujahidin, yang mereka turun ke medan tempur menjaga negara kesatuan Republik Indonesia untuk tidak diporak-porandakan. Makanya sejarah mencatat, saudara, bagaimana fatwa-fatwa jihad para alim ulama, fatwa-fatwa resolusi jihad yang dikeluarkan oleh seperti Kiai Hasyim Asy'ari atau Syekh Abdul Samad Al-Falembangi. Mereka fatwa-fatwa inilah yang membuat para santri-santri, para mujahidin-mujahidin, laskar-laskar, mereka mau bahu-membahu, mereka tumpahkan keringat mereka, mereka tumpahkan air mata mereka, mereka tumpahkan darah dan nyawa mereka untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Kemerdekaan ini didapat dengan perasaan tangisan. Negara ini diambil dari tangan penjajah, dari tumpahan darah. Makanya nggak salah kalau ada yang mengatakan negeri Indonesia kalau dibelah maka berisi tangisan doa para alim ulama serta tetesan darah para syuhada. Sehingga ini menjadi pesan penting untuk kita semua, lanjutkan perjuangan menjaga kemerdekaan ini. Jangan sampai negeri ini dijajah, jangan sampai negeri ini terus menerus diporak-porandakan. Karena ya betul, 77 tahun kita mengalami untuk merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi perlu diketahui, negeri ini saat ini dalam upaya penggembosan dari berbagai aspek. Sadar tidak sadar, mau tidak mau, suka tidak suka, saat ini kita dalam ancaman daripada kedaulatan negara Republik Indonesia, yang mana itu menjadi tugas kita bersama. Maka dengan peringatan upacara bendera daripada hari lahir RI yang ke-77, ayo mari semua para santri, para relawan, para batik seluruhnya, tanamkan dalam hati kita, lanjutkan, jaga warisan alim ulama. Karena negeri ini adalah warisan para alim ulama, negeri ini warisan para syuhada, negeri ini warisan para ulama-ulama pendahulu kita yang ada dalam
tanggung jawab kita semua. Maka dengan cara apa kita mewarnai kemerdekaan Republik Indonesia saat ini, saudara? Maka enggak lain enggak bukan apa yang disampaikan oleh imam besar kita. Yuk mari gelorakan, gaungkan revolusi akhlak dalam semua aspek kehidupan kita. Ayo ajak seluruhnya untuk segera mengubah akhlak buruk menjadi akhlak yang baik. Ayo kita revolusi akhlak, mengubah secara cepat akhlak buruk menjadi akhlak yang baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, untuk terus-menerus mewarnai negara kesatuan Republik Indonesia agar menjadi negara yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, yang kita takuti bukan besarnya musuh, bukan. Kita nggak takut dengan ekspansi negara-negara lain, bukan. Yang kita takuti kalau negeri ini sudah tidak lagi mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau sudah negeri ini nggak dapat pertolongan, mau sekecil apapun musuh, gampang negeri ini akan diporak-porandakan, saudara. Tapi kalau negeri ini dalam naungan nusrah Allah, dalam pertolongan Allah, dalam perhatian muraqabatullah, maka sebesar apapun musuh negeri ini, sejahat apapun para penjahat, para pengkhianatnya, demi Allah, dengan pertolongan Allah tidak ada yang mampu mengalahkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketuk pintu rahmat Allah. Yuk mari kita bangun agar meminta, memantik, menarik daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan revolusi akhlak. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas muka bumi ini? Sebagaimana Nabi katakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya tidaklah sekali-kali aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan dengan hari raya HUT RI ke-77 ini semakin memompa semangat dakwah kita, semakin memompa semangat hisbah kita, semakin memompa semangat jihad fisabilillah. Wabil khusus para santri, jihad kalian dengan pena kalian, jihad kalian dengan lembaran-lembaran buku kalian, jihad kalian dengan menghafal daripada pelajaran, menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi. Ini menjadi satu poin penting untuk kita terus gelorakan semangat daripada umat Islam agar negeri ini terjaga dan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam semangat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian amanah dari pembina upacara. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Pembacaan Asmaul Husna diikuti oleh seluruh peserta upacara.
wajib nasional 17 Agustus tahun 45. Pembacaan doa oleh Al-Habib Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala kulli ma an'ama Allah alaina. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wansur man fi salahihi salahul islam wal muslimin. اللهم انصر بلادنا من كل أذى من كل فتن يا رب العالمين وأهلك من في هلاكهم هلاك صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Masing-masing pemimpin barisan membubarkan barisannya.